bagaimana menempuh program Magister Hukum di Atma Jogja. Di S2 di program Magister ini, Kak Jati dan juga Kak Tira ini minatnya di bidang apa nih? S1 dan S2 itu sangat berbeda. Ketika S1 kita dipandang mungkin banyak lulusan S1 gitu, tapi ketika kita sudah memperoleh gelar magister, itu pasti orang akan berpikiran bahwa kita akan lebih ahli daripada yang teman-teman lulusan dari S1. Saya merasa nyaman belajar kuliah di Atma Jogja. Bisma, bincang seputar Magister. Dan series pertama kali ini kita dari Prodi Magister Hukum. Perkenalkan, saya Destin. Dan saat ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh alumni FH Magister Atma Jogja. Ada Kakak Stefanus Anggoro Jati SHMH yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Urusan Bantuan Hukum Lanut Adi Sucipto, dan juga ada Kakak Tira Safira Frederika SHMH yang berprofesi sebagai lawyer. Nah, kakak-kakak apa kabar ini? Baik. Tuhan baik. Baik, selalu sehat? Sehat. Sehat. Oke, sebelumnya saya dengar-dengar nih, apa yang sudah kakak-kakak lakukan ketika memulai perjalanan gelar magister di Atma Jogja? Siapa dulu? Kakak Jati boleh dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan sedikit memulai, akan berbicara sedikit tentang perjalanan saya mulai dari S1 dulu ya, karena akan nyambung. Jadi dulu saya masuk S1 Fakultas Hukum Atma Jaya tahun 2003. Kemudian saya wisuda awal 2007, dan kemudian saya masuk Magister Hukum Atma Jogja ini tahun 2019, kemudian wisuda tahun 2021. Nah, mengapa saya menjatuhkan pilihan ke Magister Hukum Atma Jogja? Karena satu, saya merasa nyaman. Saya merasa nyaman belajar kuliah di Atma Jogja. Ibaratkan sebuah pesawat, dia sudah manuver kemana-mana, dia sudah terbang kemana-mana, dia akan kembali ke home base-nya. Setinggi apapun burung terbang, dia akan kembali ke sangkarnya. Begitu pula dengan saya, sudah kemana-mana, sudah bertugas kemana-mana, tetapi saya menjatuhkan pilihan saya untuk kuliah di Magister Hukum Atma Jogja karena saya nyaman. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, saya ingin membangun relasi, ingin merekatkan silaturahmi dengan para dosen saya, dengan rekan-rekan civitas akademika, dan yang paling penting adalah membangun relasi dengan adik-adik saya. Saya ingin menunjukkan kepada mereka, ini loh, alumni Universitas Atma Jaya Jogja, ini bisa dibanggakan. Bukan saya, tapi ingin menunjukkan bahwa kita harus bangga sebagai alumni Atma Jogja. Baik, jadi Kak Jati ini nyaman ya Kak ya di Atma Jogja ini. Oke, kalau dari Kak Tira ini bagaimana? Baik, kalau dari saya pribadi, saya melanjutkan S2 di Atma Jogja ini. Sebelumnya saya S1 di Atma Jogja. Kemudian saya lulus, saya masuk tahun 2016, saya lulus tahun 2020 di bulan Februari. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya memikirkan untuk kembali untuk melanjutkan kuliah. Itu saya masuk perkuliahan S2 itu mulai 2020. Kenapa saya memilih Atma Jogja? Tidak jauh berbeda dengan Mas Jati tadi, saya juga merasa nyaman karena pengajarnya pengalaman, juga memang expert di bidangnya begitu. Kemudian di S2 ini juga tujuan saya supaya bisa mendapatkan wawasan yang lebih daripada ketika saya berada di S1. Jadi kurang lebihnya sama ya Kak ya, sama-sama nyaman ya. Oke, aku pengen tahu nih, awalnya itu bagaimana menempuh program Magister Hukum di Atma Jogja? Mungkin dari Kak Tira dulu, boleh dijelaskan? Baik, jadi
dari saya pribadi, waktu itu setelah lulus saya berpikir apa yang akan saya lakukan ketika saya sudah lulus dari S1. Kemudian untuk menjadi seorang advokat ini, itu kan ada syarat untuk magang di kantor pengacara itu selama 2 tahun. Kemudian saya berpikir apa yang akan saya kerjakan sembari saya mengisi waktu magang saya begitu. Karena saya magang dari pagi sampai malam, sampai sore, kemudian di waktu malam kan saya nggak ada kegiatan apapun. Nah kemudian saya berpikir untuk sekalian saja saya magang sembari saya ambil S2, biar selama 2 tahun itu saya bisa dapat magang 2 tahun saya dan saya bisa mendapatkan wawasan baru, kemudian juga mendapatkan gelar yang baru begitu. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengambil magang dan juga memutuskan untuk mengambil kuliah. Dan kenapa saya pilih S2-nya di Atmajaya, karena ketika kita membandingkan yang satu dengan yang lain, S2 Atma dan yang lain di kampus lain itu perbedaannya ada di jam. Jadi kalau di Atmajaya, di Atma Jogja maksudnya, ini kan untuk magister itu nanti kita kuliahnya dari sore sampai malam, dan itu sangat untuk orang-orang seperti saya yang nyambi ini itu gitu, apalagi untuk yang bekerja itu sangat nyaman. Nyamannya pagi kita bisa bekerja atau beraktivitas sesuai apa yang memang aktivitas sehari-hari kita, malamnya kita bisa berkuliah gitu. Baik, jadi Kak Tira ini produktif sekali ya Kak, Iya. ya. Paginya bekerja, malamnya kuliah di Atma Jogja. Kalau Kak Jati bagaimana? Saya rasa tidak jauh dengan apa yang disampaikan Kak Tira. Saya 2008-2010 saya dari Jakarta, kemudian 2010 sampai 2013 saya berada di NTT, 2013 sampai 2018 saya berada di NTB. Kemudian mulai 2018 saya berdinas di Lanut Adi Sumarmo. Nah, ketika saya berdinas di Lanut Adi Sumarmo, saya mulai berpikir, saya mulai tergugah, kapan nih aku melanjutkan studi S2? Apakah aku akan begini-begini saja? Kan tentunya tidak. Tanpa pikir panjang, saya mencari informasi mengenai Magister Hukum Universitas Atma Jogja. Ternyata persis yang disampaikan Mbak Tira tadi, bahwa untuk program S2 di Atma Jogja ini sore sampai dengan malam hari kan begitu. Wah, ini cocok sekali karena ketika harus kuliah siang hari jelas tidak mungkin bagi saya karena saya mempunyai tugas. Maka sudah mantap saya menjatuhkan pilihan melanjutkan studi S2 di Atma Jogja. Baik, jadi Kak Jati dengan Kak Tira ini punya kesamaan ya Sobat Atma Jogja, sama-sama cocok nih di jamnya ya Kak ya. Baik, nah aku pengen tanya nih, apa sih perubahannya dari tadi kan S1 juga di Atma Jogja dan juga S2-nya di Atma Jogja? Ada yang berubah nggak dari S1 ke S2 ini? Mungkin dari Kak Jati dulu. Ya. Baik. Kalau untuk berbedanya saya akan berbicara berbeda di internal saya ya. Tentunya dengan menyandang gelar S1 dan S2 itu akan berbeda terhadap tanggung jawab saya dalam menyandang gelar kesarjanaan. Tentunya orang akan melihat, akan beranggapan semakin banyak gelarnya, maka ilmunya pun semakin mantap. Semakin banyak, semakin panjang gelarnya, maka ilmunya pun juga semakin panjang. Nah, ini yang perlu dan harus kita pertanggungjawabkan. Artinya apa? Kita kalau kuliah itu jangan hanya mencari gelarnya. Yang pertama, yang utama bagi saya, ini kita mencari ilmunya. Kemudian gelar itu, gelar kesarjanaan adalah bonus dari ilmu itu. Meskipun ilmu belajar itu tidak akan ada hentinya. Yang penting yang menurut saya adalah pertanggungjawaban moral. Ketika kita menyandang gelar kesarjanaan itu sangat penting dan sangat berat dan harus dipertanggungjawabkan. Oke, jadi orientasinya ini pada ilmu pemilihan Kak ya, bukan gelarnya ya teman-teman. Nah, kalau dari Kak Tira bagaimana nih? Hampir mirip juga dengan jawaban Mas Jati. Kalau dari S1 dan S2 itu sangat berbeda. Ketika S1 kita dipandang mungkin banyak lulusan S1 begitu, tapi ketika kita sudah memperoleh gelar magister, itu pasti orang akan berpikiran bahwa kita akan lebih
ahli daripada yang teman-teman lulusan dari S1 seperti itu. Tetapi dari S1 pun ketika mereka berpengalaman mereka juga akan berpandang begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena anggapan dari masyarakat itu tentunya ketika kita menyandang S2 itu kita dipandang lebih dari yang lain, maka kita juga harus bertanggung jawab secara moral gitu. Jadi ketika kuliah kita jangan hanya berpikiran aku mau S2 untuk nanti cuma untuk syarat untuk kenaikan jabatanku atau apa gitu, tapi kita memang benar-benar kita S2 ya kita akan bertanggung jawab untuk apa yang kita dapat. Ilmu yang kita dapat kita akan bertanggungjawabkan juga ke masyarakat seperti itu, apalagi di bidang hukum. Kemudian dari situ kita dari pandangan masyarakat yang seperti itu kita seharusnya bagaimana? Kita nggak boleh cuma hanya ambil ijazahnya doang atau gimana gitu, karena kita juga kuliah, kita sudah berusaha ya kita bukan cuma mau dapat gelarnya, tapi kita juga harus dapat ilmunya seperti itu. Jadi Kak Jati sama Kak Tia ini punya kesamaan ya Sobat Atma Jogja, sama-sama mencari ilmunya teman-teman. Jadi jangan cuma mencari jodoh. Kalau saya sudah tidak mungkin mencari jodoh. Bukan mencari jodoh ya teman-teman, tapi bisa jadi juga ya Kak ya, mencari jodoh saat kuliah. Mungkin S1 dulu. Oh, S1. Ya, tapi kalau S2 sudah tidak mencari jodoh lagi. Oh ya, karena sudah Iya. Sudah itu loh. Baik, saya pengen tahu nih, di S2 di program magister ini Kak Jati dan juga Kak Tira ini minatnya di bidang apa nih? Mungkin dari Kak Tira dulu. Oke, baik, kalau dari saya pribadi, saya cerita S1 dulu. Ya, saya ambil kekhususan di bidang bidang sistem peradilan. Jadi begini, ketika S1 saya mengambil bidang sistem peradilan. Saya waktu itu meneliti berkaitan dengan kekuatan pembuktian seperti itu. Kemudian di S2 saya beralih bidang. Saya mengambil magister hukum bisnis begitu. Kemudian kenapa alasan saya mengambil hukum bisnis ini, karena dari saya pribadi untuk menambah wawasan saya. Kemudian untuk kan waktu saya ambil S2 itu berkaitan juga seiring ada COVID begitu. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami pailit. Nah, dari situ saya tertarik nih untuk meneliti berkaitan dengan itu juga. Jadi beda ya Kak ya bidangnya, dari S1 ke S2 itu bidangnya beda. Oke, kalau dari Kak Jadi bagaimana? Oke, kalau aku dulu waktu S1 saya mengambil kekhususan ekonomi bisnis, kemudian skripsi saya membahas mengenai jaminan fidusia. Mengapa demikian? Ya karena saya senang saja berjaminan. Pasti banyak orang yang utang, kan? Saya senang saja. Kemudian di S2-nya saya mengambil konsentrasi hukum agraria, lintas hukum tata negara. Karena saya ingin tidak hanya di bidang jaminan saja, tidak ada di bidang ekonomi bisnis saja, tapi saya juga ingin merambah di bidang lainnya, agraria, kemudian lintas hukum tata negara. Oke, nah dari S2 program magister hukum ini relate nggak nih sama kakak-kakak yang sudah bekerja saat ini? Mungkin dari Kak Jati dulu. Kalau saya katakan sangat berhubungan, sangat ada korelasinya dengan materi tesis, dengan kekhususan yang saya ambil sewaktu kuliah dengan bidang kerja saya. Sangat relate ya Kak? Sangat relate. Ya. Oke, kalau dari Kak Tira, relate nggak Kak? Kalau dari saya pribadi, untuk kedepannya mungkin akan menjadi baik begitu. Karena ketika nantinya kedepannya saya ingin merambah ke bidang lain, misal mau mengambil kekhususan terkait dengan kurator, itu juga akan menjadi dasar yang baik juga untuk kedepannya. Oke, jadi sama-sama relate ya Kak ya ini. Dan aku pengen tahu nih, di saat magister hukum di Atma Jogja itu kakak-kakak punya proyek apa nih? Atau apa sih yang dikerjain saat di S2 tadi? Kalau pertanyaan apa yang saya kerjakan sewaktu S2? Ya, proyek. Oh, proyek, bukan pekerjaan ya? Iya, bukan. Pekerjaan saya akan menjawab, pekerjaan saya adalah ngomong anak kan. Oke. Kalau dikatakan proyek, tentunya karena saya bekerja dan sekolah, proyek yang saya lakukan ya adalah keseharian tugas saya.
plus penelitian yang saya lakukan untuk mendukung tesis saya selama S2. Tapi untuk proyek-proyek di luar pekerjaan, proyek di luar perkuliahan, saya tidak ada. Kalau dari saya pribadi juga tidak jauh berbeda juga ya. Karena saya saat mau ambil S2 itu saya memutuskan untuk mengambil magang di satu kantor hukum. Ya kegiatan saya dan proyek saya ya hanya magang dan juga kuliah begitu. Sehingga saya hanya melakukan penelitian untuk menulis tesis. Di samping itu saya juga melakukan magang seperti itu. Oke, jadi proyeknya ini sangat ya Kak ya, kreatif sangat gitu. Oke. Silakan diminum dulu, Mbak. Karena usia tidak dulu. Iya, monggo. Kakak diminum dulu. Iya. Karena tadi dari awal sampai akhir belum minum, saya persilakan untuk minum. Mohon maaf ya. Ini saya sampai tegang ini. Sampai lupa belum saya persilakan untuk minum ya. Baik. Menurut saya kakak-kakak ini sangat hebat sekali ya teman-teman. Mereka ini juga tidak hanya belajar satu bidang saja, tetapi banyak sekali bidang yang mereka pelajari. Dan juga saat kalian S1 itu jangan terpatok cuma satu bidang saja ya Kak ya. Karena bisa saja saat kalian menyandang magister atau S2, kalian bisa saja berbeda ya Kak ya. Kayak gitu. Dengan kata lain, bagus ketika kamu bisa fokus terhadap satu bidang, tapi kamu juga harus tahu terkait bidang yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Nah, menarik sekali ya teman-teman Sobat Atma Jogja. Dan mungkin ada closing statement nih, boleh dari Kak Jati dan juga Kak Tira. Biasanya perempuan ya. Saya akan mendengarkan dulu, kemudian saya akan memberi bumbu. Oh ya, baik dari Kak Tira. Baik, kalau dari saya pribadi, closing statement saya untuk teman-teman yang ingin bergabung ke S2 program Magister Hukum Atma Jogja ataupun yang sedang bergabung bersama dengan Magister Hukum Atma Jogja, tetap semangat, jangan hanya mengejar gelar, tapi juga harus mengetahui apa yang kalian pelajari. Kemudian dari yang saya pribadi rasakan itu apa yang menjadi visi dari Atma Jaya ini sangat melekat, yaitu unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Seperti itu. Mantap sekali. Oke, dari Kak Jati mungkin boleh ditambahkan bumbu-bumbunya Kak Jati. Oh iya, ini sudah panjang sekali. Maka saya tidak mungkin akan lebih panjang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan telah mengundang saya untuk hadir di sini sebagai alumni Fakultas Hukum ataupun dari Magister Hukum. Tentunya saya harap bukan saja karena seragam saya dan profesi saya, tetapi terlebih karena kecintaan saya terhadap Fakultas Hukum dan Magister Hukum Atma Jaya. Saya mengajak teman-teman semua alumni, baik alumni Fakultas Hukum Atma Jaya maupun Magister Hukum Atma Jaya untuk berbangga diri terhadap alma mater. Alma mater kita tercinta telah melahirkan sekian banyak alumni yang berkualitas, yang telah berkiprah di masyarakat luas dan telah memberikan sumbangsih kepada negara. Sekali lagi saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, marilah kita menjadi bangga. Kita bangga menjadi alumni Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin boleh beri tepuk tangan buat Sobat Atma yang ada kali ini. Oke, sangat menarik bukan Sobat Atma Jogja perbincangan kita pada hari ini. Nah, aku mau ajak buat teman-teman semua yang tertarik dan minat di prodi Magister, kalian bisa cek di website kami di bmb.uaj.ac.id. Nah, dan juga jangan lupa saksikan terus tayangan kita yaitu Bisma Bincang Seputar Magister. Oke, Sobat Atma Jogja, kembali ke layar Anda.